Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan Islam yang tertanam di dalam dada kita. Dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dibimbingnya kembali bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan marilah kita perbaharui niat kita, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum qillatu dhahki wa adamul farhi bi syai'in minad dunya bal kanu yanquduna bi kulli syai'in hasala lahum min malabisiha wa marakibiha wa manakihiha wa manasibiha aqsun ma alaihi abna'ud dunya kullu dzalika khaufan ayyakuna min jumlati ma ajjala lahum min na'imil akhirah. Yang kedelapan, di antara akhlak-akhlak para sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu, qillatu dhahki, sedikit tertawa, wa adamul farhi, dan ketiadaan berbahagia, ketiadaan berlapang-lapang, bisyai'in, daripada segala sesuatu, minad dunia, daripada perkara dunia. Balkanu yanquduna bikulli syai'in hasalalahum, bahkan mereka ini selalu senantiasa merasa sedih. Bikulli syai'in hasalalahum, dengan segala sesuatu yang hasil terhadap mereka, daripada pakaian mereka, daripada kendaraan mereka, daripada yang mereka nikahi, dan daripada bahagian-bahagian dunianya. Aksun ma'alih abna'ud dunia, yang kebalikan daripada sifat-sifat orang-orang yang pecinta dunia. Sifat para sahabat dan sifat para ulama-ulama salaf terdahulu adalah mengurangi, kurang tertawa. Artinya tertawa itu boleh, inilah. Cuma batas di dalam syariat kita, tertawa itu sampai di mana batasnya? Yang supaya jangan sampai kita yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratu dhahki tumitul qalba, banyak tertawa itu akan mematikan hati. Terlebih-lebih jangan di dalam masjid. Jadi ceramah kalau sampai membuat orang tertawa terbahak-bahak itu bahaya. Ad-dhahiku fil masjidi zulmatun fil qarbi, tertawa terbahak-bahak di dalam masjid, kata Rasulullah, itu akan menjadi kegelapan di alam kubur. Kenapa? Karena orang yang tertawa terbahak-bahak itu tanda dia itu lalai,
atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hasil daripada lalainya di dalam dunia itu diperlihatkan Allah taala di dalam kubur gelap gulita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada tertawa itu yang diperbolehkan, seperti tertawanya Sayyidina Umar di saat meninggalnya anak beliau. Orang lain merasa sedih, anak meninggal dunia, ini beliau tertawa. Alhamdulillah, kata beliau. Habis perkara kewajiban tuh. Orang yang sedih inilah, sedih dengan kehilangan dunia, itu dikarenakan dia merasa ada beban. Sesuatu yang membuat kita beban itu dikarenakan apa? Karena kita merasa kita memiliki. Kita merasa memiliki uang. Ada beban di sana. Bebannya apa? Padahal ini kita berbahagia punya dunia lah, bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Cuma apa di sini? Apabila sesuatu di dunia yang ada di dalam rumah kita itu merasa kita miliki, maka di sana pula ada beban. Cuma banyak kita tidak mengetahui. Setiap sesuatu yang kita merasa kita memiliki itu ada beban di sana. Bebannya apa? Bebannya takut kita ini tidak bermanfaat. Dunia yang ada dalam rumah kita, takut kalau ini nanti tidak bisa memberikan manfaat. Takut kalau ini memudaratkan kita, takut sesuatu yang kita miliki tadi itu akan hilang daripada kita. Lalu ada beban. Beban yang tersembunyi itu adalah apabila kita merasa memiliki. Lalu apabila sudah sesuatu itu kita rasa miliki, lalu hilang, timbul rasa sedih di sana. Lalu bila sesuatu itu hilang daripada diri kita, kita tidak bisa meridoi daripada sesuatu yang kita miliki tadi, yang hilang. Maka jangan sampai mempunyai perencanaan-perencanaan yang panjang. Jadi boleh kita memiliki sesuatu, namun jangan sampai sesuatu itu tadi kita punya rencanakan yang panjang. Karena itu akan berakibat karena sesuatu dalam dunia ini selalu fana, berubah-ubah, maka kita akan harus siap-siap dengan perubahan. Awal mulanya banyak, berarti siap-siap kita akan menghadapi sedikit. Bila kita awal mulanya dapat sedikit, maka siap-siap kita menyiapkan rasa syukur, kita akan menghadapi sesuatu yang banyak. Jadi di dalam kita memiliki sesuatu ini tidak dilarang. Yang penting persiapan di dalam sesuatu yang akan datang. Maksudnya apa? Apabila kita sekarang sedih, berarti siap-siap kita akan mendapatkan yang namanya kesenangan. Kalau kita di saat sekarang ini merasa senang, siap-siap kita akan diuji masalah kita sesuatu yang tidak membuat kita senang. Jadi persiapan sebelum terjadi itu lebih diutamakan ketimbang kita itu merasa memiliki. Istilah orang dahulu tuh sedia payung sebelum hujan. Maksudnya apa? Sesuatu yang senang sekarang ini siap-siap kita akan menghadapi yang namanya ketidaksenangan. Siap-siap dengan apa? Siap-siap kita harus ridho. Bagaimana supaya kita ridho menghadapi sesuatu yang akan terjadi, bahwasanya kita akan mendapatkan ketidaksenangan? Siap-siap sesuatu yang kita hadapi sekarang yang senang ini bukanlah milik kita. Itu dirasakan dahulu. Jadi apabila nanti mendadak hilang, tidak ada lagi merasa sedih.
fal yauma nansakum kama nasutum liqa'a yaumikum hada. Jadi kalau sekarang ini sedikit tertawa, nanti di akhirat akan banyak. Itulah pelajaran di dalam sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu berbeda lah, mukhalafah, berbeda dengan makhluknya. Allah bersifat esa, selalu satu. Jadi pemahaman sebaliknya, kalau Allah Ta'ala bersifat satu, kita bersifat dua. Di alam ini selalu dua. Bila kita sekarang kehilangan uang misalnya lah, siap-siap kita akan mendapatkan uang. Bila kita sekarang mendapatkan uang secara mendadak, siap-siap akan kehilangan uang secara mendadak. Itu sifat makhluk sudah. Jadi bagaimana supaya hal sesuatu yang akan terjadi ini kita sudah siap. Ini kita sekarang mendapat uang rezeki, alhamdulillah, rezeki yang tidak disangka. Siap-siap kita akan menghadapi yang namanya kehilangan secara mendadak. Tidak mungkin bala kita dalam dunia inilah dapat duit terus tidak pernah kehilangan, itu mustahil. Tidak mungkin lah sesuatu takdir kepada kita, karena kita ini sebagai makhluk selalu satu aja. Tidak mungkin. Karena kita makhluk, tidak mungkin kita bersifat seperti sifat ketuhanan, yaitu esa. Nah, persiapan kita di dalam sesuatu yang akan sakit tadi, maka sesuatu yang sekarang itu disyukuri. Mandahika qahqatan, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, kata Rasulullah, nasya babam minal ilmi, maka orang itu akan lupa satu bab daripada ilmu. Mandahika kasiran fid dunya baka kasiran fil akhirah, barang siapa banyak tertawa di dalam dunia, maka dia banyak menangis nanti di akhirat. Man kasura dhahikuhu kasura khata'uhu, barang siapa banyak tertawanya, banyak pula yang salah daripada yang dia sampaikan. Dhahikul anbiya tabassumun. Nah, tertawanya para nabi-nabi itu, kata Rasulullah, tabassumun, tersenyum. Wa dhahika syaitan kahkahatun, dan tertawanya syaitan itu dengan cara tertawa terbahak-bahak. Nah, tinggal kita ingin mengetahui apakah kita ini tertawanya itu batas wajar, apakah tidak wajar. Apabila tertawanya itu sekadar di atas sini Pak, di atas tenggorok, di bawah tenggorokan sini, tidak sampai ke perut tertawanya, nah itu namanya batas daripada kewajaran tertawa. Tapi bila sudah sampai sakit perut, inilah itu batas yang namanya tertawanya setan. Tertawanya setan apa? Karena kita ini melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang disenanginya. Di dalam tubuh kita ini ada dua. Ada istilahnya bumi, inilah bumi, yaitu perut kita. Dan ada alam akhirat, ya di sini, di langit. Bila tertawa sekedar di sini saja itu tidak masalah. Tapi kalau sudah tertawa sampai ke bawah sini sakitnya, itu pertanda jiwa kita itu tertawanya karena tertawa dunia. Wa la'alla muraduhu rahimallahu ta'ala bitabassum,
Yang dimaksud daripada tertawa di sini adalah bitabasum, dengan tersenyum, ad-dhahiku bi sautin yasma'u man fi majlisi idza tabassama kana dhahiku sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang tertawa itu tertawa yang tidak membuat berbunyi. Kalau tertawanya berbunyi, nah itu sudah mulai di luar daripada batas. Tapi kalau bila tertawanya sambil ditahan, masih bisa terbuka masih kelihatan gigi saja, inilah tidak sampai terbuka mulut, maka itu di luar daripada tertawa yang di batas wajar, luar daripada batas sudah. Nah itu mengakibatkan yaitu tadi yang pertama, kita akan dilupakan daripada bab satu ilmu, satu bab daripada ilmu. Yang kedua, orang yang banyak ketawa, sebanyak apa dia ketawa, sebanyak itu pula nanti kesalahan yang dia perbuat dengan kata-katanya. Sehari misalnya 10 kali tertawa, maka 10 hari dia mengatakan sesuatu yang salah. Karena orang yang tertawa apalah sampai sakit perut, itu berarti jiwanya ini berada di bumi. Sedangkan bumi ini, di perut ini, semua hal-hal nafsu di sini semua. Makanya kenapa ada orang yang meninggal dunia itu lah terbuka mulutnya, itu pertanda bahwasanya kehidupan di dalam dunia dia lebih banyak mementingkan perut. Tapi ada orang yang meninggal dunia itu Pak, di saat dia menghembuskan napas terakhir. Nah, itu istilah orang dahulu, di saat dia menghembuskan napas terakhir, disitulah dia senyum. Kalau di dalam ilmu makrifat balah, ini kita info aja nih dari guru kita dahulu. Orang yang menghadapi sakaratul maut itu ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan orang yang banyak tertawa lah, berarti jiwanya itu atau rohnya itu berada di perut. Untuk mengeluarkan sesuatu yang di perut itu pasti melalui mulut dibuka. Maka yang inilah yang paling banyak di akhir zaman, orang meninggal dunia itu selalu terbuka mulutnya. Makanya kita disunahkan oleh Rasulullah SAW di saat menutup mata, inilah menutup mata mayat itu, apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula quwwata illa billahil aliyil azim, baca. Nah, sambil ditutup mulutnya. Ini ada yang menutup begini aja. Sambil ditutup mulutnya. Nah, baca yang tadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali, baru tutup matanya. Tutup mulutnya. Itu diantara sunnah. Jadi yang pertama, orang yang banyak tertawa itu pertanda jiwanya atau rohnya itu berada di perut. Perut ini adalah tempat yang namanya hawa nafsu. Oleh karena perut orang itu melaksanakan maksiat. Oleh karena perut dia itu melaksanakan sesuatu yang di luar daripada syariat Rasulullah. Itu karena perut semua. Nah, oleh karena jiwanya berada di perut, untuk mengeluarkan roh atau jiwa di perut tadi, maka ditarik dari depan. Jadi mulai ujung kaki di depan kita apalah, nah sampai ke perut sini ditarik, mengeluarkannya melalui tenggorokan. Makanya orang yang sakaratul maut itu selalu karena mengeluarkannya di sini, di depan sini, lalu keterbukalah mulutnya. Tapi ada orang-orang yang arif billah, itu mereka meninggal dunia sakaratul mautnya melalui mana? Melalui belakang. Jadi mulai ujung telapak kaki sampai telapak bawah dan mengalir sampai ke tulang sulbi, tulang ekor lah ke belakang sini. Jadi keluarnya dari mana? Dari napas di depan. Coba sampein bernapas. Ini kan ada rasa halus di sini, Pak. Nah, kalau sampein pelan-pelan bernapas, ini terasa sampai ke sini, sampai ke sini. Tapi kalau kita bernapasnya cepat, hidung sampai ke tenggorokan lah, ke perut. Ini istilah dalam ulama-ulama kita, Pak, napas ini sebenarnya jiwa kita yang selalu bolak-balik, keluar masuk jiwa.
masuk keluar, masuk keluar, masuk. Coba lihatlah keadaan seseorang yang di dalam keadaan tidak tenang pula, itu napasnya bolak-balik cepat. Nah, amarahkanlah pertanda bahwasanya jiwanya itu sering bolak-balik, mulai hidung, bahkan mulai mulut ke perut, ke mulut, keluar dari mulut, mulut keluar, masuk ke dalam perut. Coba kalau orang tenang, yalah, terasa ndak sampai di sini? Bila sampean merasa nih lah, napas sampean yang sampean tarik itu ke jidat sini sampai ke belakang sini, itulah aliran sakaratul maut. Itu dimulai dari mana? Daripada telapak kaki. Jadi mulai telapak kaki bawah ke belakang sini sampai ke tulang sulbi. Nah, orang-orang makrifat itu balah, kalau mereka meninggal dunia karena jalan apa? Penarikan roh lah, penarikan jiwa itu mulai belakang. Pada waktu sampai di tulang sulbi di sini keluar air mani. Setelah keluar air mani, nikmatnya tadi mengalir Pak sampai ke batas, sampai ke belakang sini, sampai ke sini, lalu terhembuslah dengan napas lembut. Itulah makna menghembuskan napas terakhir, bukan mengeluarkan napas terakhir melalui mulut, tetapinya napas tadi mulai sini. Makanya kalimatnya kan di dalam Al-Quran dijelaskan, kullu nafsin napasa, setiap napas itu zaiqatul maut, akan merasakan yang namanya mati. Setiap napas, lalu napas itu kan dimaknai jiwa, roh, macam-macam lagi lah. Kullu nafsin, nun fa sin, napas, napas. Dimaknai apa lagi? Jiwa, roh, kullu nafsin, setiap jiwa. Jiwa mana? Yang ini tadi nah. Yang terbiasa di mana kita membuat lorong, disitulah kita akan keluar. Kalau orang tuh terbiasa dengan hawa nafsunya, itulah bernapasnya tuh mulai hidung masuk ke dalam perut. Tapi kalau orang dengan terbiasa tenang, itulah coba sampein pelan ya bernapas. Terasa di sini Pak, naiknya ke atas sini napas. Ini jiwa. Sampai ke belakang sini, ke tulang sulbi. Jadi jangan heran orang itu meninggal dunia, kok kenapa keluar air mani? Dikarenakan dia sudah yang namanya ma'rifatullah, sudah sampai. Nah, orang yang bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah, di dalam mimpi maka akan merasakan nikmat yang lebih nikmat daripada suami istri bersetubuh. Apalagi sakaratul maut itu jelas-jelas orang itu diperlihatkan yang namanya nikmat surga, ada yang diperlihatkan langsung zat Allah Subhanahu wa taala, lebih nikmatlah dengan bermimpi dengan Rasulullah, lebih nikmat lagi, sehingga dengan kenikmatan tersebut keluarlah air mani pada waktu dia meninggal dunia. Jadi keluar air mani dahulu, baru hembusan napas yang terakhir. Nah, kita dengan pasangan kita kan begitu kan? Setelah keluar ada hembusan napas yang enak tuh Pak. Nah begitulah sakaratul maut sebenarnya bagi orang yang kenal dengan jiwanya. Kalau jiwanya sering melewati lorong ke perut, bukan dengan jiwa napas tadi yang tenang. Makanya di saat orang-orang marah itu kan ambil napas pelan, coba ambil napas pelan-pelan. Kalau orang lagi marah, kalau kita tegur tambah marah. Tapi kalau orang marah, kita ajak dia menarik napas dengan pelan, kembalikan jiwa kepada yang punya jiwa. Kembalikan. Makanya kita, bila kita di saat kita marah, inilah di saat kita banyak pikiran, itu pertanda apa? Jiwa kita berada di bumi, di sini di perut. Maka kita kembalikan kepada asalnya. Nah, roh itu selalu senang, selalu berbahagia di alamnya.